Karena dirasa sekarang itu anak-anak pelajar itu kurang toleran, suka saling menyalahkan, terus bahkan membenci satu sama lain yang membeda keyakinan. Oh gitu. Nah, jadi ini yang melatar belakangi adanya Kurikulum berbasis cinta. Nah, di sini ada tujuan utama, ya, memperkuat moderasi beragama, membantu siswa menghargai perbedaan keyakinan tanpa rasa takut. Terus apa sih yang disebut moderasi gitu? Jadi saya juga ngintip moderasi itu adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang dijalankan di jalan tengah yang tidak terlalu ekstrim, bagi orang-orang awam dan tidak berlebihan. Kita jangan berlebihan gitu. Sementara di Islam itu nggak ada tuh abu-abu, ya nggak sih? Putih-putih, hitam-hitam, benar-benar salah-salah. Surga, neraka itu udah jelas. Jangan kaget kok anak-anak kita, "Mah, aku mau silaturahmi ke temen aku yang Natalan." Misal, aku nanti pakai topi Sinterklas. Nah, itu kan bagi mereka merasa nggak salah, karena itu bukti dari kecintaan sesama, iya. meskipun beda keyakinan. Jadi mencampur adukan agama dong Bu Ai kalau begitu. Iya. Cukuplah gitu ya. Cinta itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Ketika cinta Allah dan Rasulnya itu sudah beres, maka insya Allah akan membereskan semuanya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hebat hari ini? Ibu hebat, generasi kuat. Allahu Akbar. Masya Allah. Ibu-ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Masya Allah. Ibu-ibu, kita bersyukur hari ini bertemu lagi dengan kajian pekanan komunitas Ibu Hebat. Masya Allah. Ya, ibu-ibu, seperti biasa kita akan membahas sesuatu yang apa ya Bu ya, yang harus dibahas karena bisa jadi keresahan-keresahan di masyarakat atau sesuatu yang ternyata memang harus kita bahas untuk menimbulkan suatu awareness ya Bu ya. Ya, betul. Hari ini bersama Ibu Aitini Setianingsih, Masya Allah, partner hari ini, Masya Allah, akan membahas segala sesuatunya dalam kacamata Islam. Ya, tentu dalam kacamata Islam, perspektif Islam seperti apa ya Bu ya, syariatnya seperti apa, itu akan kita bahas ya Bu ya. Nah, yang lagi rame apa ya Bu ya? Sebenarnya nggak rame sih ya. Tapi kita pengen mengangkat tema ini karena ada sedikit yang harus kita kritisi ya Bu ya. Karena disinilah fungsinya komunitas Ibu Hebat. Tukang kritik. Kritik juga karena kita sayang ya Bu ya. Betul. Sayang sama umat, sama saudara-saudara semuslim, sebangsa, setanah air ceritanya ya. Emang Masya Allah. Iya ya, benar. Jadi kenapa harus dikritisi, nanti kita akan bahas nih lebih lanjut kenapa ini harus dikritisi. Padahal ini digaungkan ada program pemerintah yang bagus banget. Oh iya, tapi kenapa KIH pengen ngangkat ini gitu loh. Jadi ada yang harus sedikit menurut kita sudut pandang dalam kacamata Islamnya harus sedikit dikoreksi gitu aja. Ya, jadi Kementerian Agama Juli lalu itu meluncurkan program kurikulum kurikulum berbasis cinta. Nah, Masya Allah, namanya juga bagus. Berlope-lope. Kurikulum berbasis cinta ini berlope-lope. Iya bener, bagus banget ininya juga ya. Nama namanya cintanya cinta apa ya gitu. Betul. Apa cinta-cintaan. Cinta sesama manusia gitu ya. Apa cinta sesama manusia, ternyata
cintanya juga aspeknya banyak gitu ya. Kita lihat apa tuh, contekan dulu sebentar nih. Jadi aspeknya itu ada banyak, ada 4 apa ada 5 gitu ya Bu ya. Pertama hablum minallah katanya gitu, Iya. cinta kepada Allah. Kemudian hablum minannas, cinta kepada sesama manusia. Iya. Kemudian hablum bi'ah, itu bi'ah ya Bu ya. Cinta kepada lingkungan. Kemudian ada hubul watan juga termasuk. Nah, cinta tanah air dan bangsa. Nah, itu programnya bagus banget ya enggak? Bener. Iya. Apa namanya, program ini sangat bagus, jadinya merasa kok buat apa dikritisi gitu ya Bu Ai ya, gitu loh. Apa namanya, hal-hal yang kayak begini buat apa kita apa namanya, koreksi-koreksi gitu. Iya, Nah ya, padahal ini udah gitu, bagus, semua cinta ada di situ. Semua cinta ada di situ. Ada 5 ya. Ilmu pengetahuan juga ada tuh, kepada ilmu pengetahuan juga ada. Wah, lengkap banget, Masya Allah nih ya. Banyak nih. Maksudnya cinta-cintaan ini udah jelas nih. Judulnya juga bagus, cinta kepada Allah, manusia, lingkungan, tanah air. Nah, bagus ya. Waduh, nih ya. Pengetahuan juga. Apa sih maksudnya nih Bu Ai ini? Kita langsung aja ya, maksudnya nih. Kalau Bu Ai sendiri melihat bagaimana pandangan Bu Ai nih sebagai orang yang sudah belajar bagaimana syariat itu harusnya gitu ya diterapkan di apa namanya, di sistem pendidikan dan atau sistem negara ini, apakah hadirnya kurikulum berbasis cinta ini langkah positif untuk pendidikan kita, atau justru malah nggak bagus Bu Ai? Gitu maksudnya. Tapi judulnya juga udah bagus dah Bu Ai. Ya mangga Bu Ai, sok Ya mangga. baik, terima Disapa kasih dulu ya teman-teman di terima ini. kasih ya Bu Veta untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabar ibu-ibu warahmatullahi hebat wabarakatuh. yang di rumah gitu, yang sekarang sedang menonton kita dalam kajian Pekanan. ya, Pekanan kajian online, iya. online gitu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua dalam keadaan sehat, senang, Alhamdulillah, bahagia gitu ya. alhamdulillah. Amin, Meskipun suasana Suasana tetap apa namanya membuat kita turun naik naik turun ya, harga-hargaan lah sebagai macam-macam gitu ya, belum anak-anak dan lain sebagainya, belum juga ini ditambah-tambah ini apaan sih gitu Ibu, Komunitas Ibu Hebat iya. kok Kenapa ini sih kurikulum KIH tuh ada-ada aja ya kayak gini, kurikulum berbasis cinta ini udah bagus, ngapain dikritisi ya, gitu. ngapain sih dikritisi, diangkat gitu ya. Ya mungkin itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Baik Bu Veta ya. Agak sedikit merenggut sih kalau saya. Merenggut. Apaan sih ini? Tapi ini programnya bagus loh Bu. Apa yang harus dikritisi? Ketika teman-teman gitu, ketika teman-teman ngebahas ini apaan sih gitu ya nih, kurikulum apaan gitu ya, ngebahas kok lebay banget gak sih gitu ya, kok sampai diangkat gitu lah ada. Kenapa harus diangkat ya? Kurikulum berbasis cinta. Iya, nggak ada yang salah kok Bu Ai. Harus diangkat di kurikulum gitu ya. Berarti, cinta itu kenapa harus masuk ke kurikulum ya? Gitu. Berarti anak-anak kita sekarang itu kurang tidak penuh dengan cinta gitu ya. Berarti saya sendiri juga di rumah tuh tidak penuh dengan cinta. Tapi banyak anak-anak gitu yang bercinta-cintaan, makanya. Ini masalahnya di mana gitu? Kok bisa agak gerut gimana gitu ya? Kok bisa sih gitu? Dan itu dicanangkan oleh tadi Kemenag lagi gitu. Ada apa sih? Jadi kepo kan kita akhirnya gitu ya. Program bagus ini kok malah Kemenag yang ini ya, yang aware gitu ya, yang mengeluarkan yang apa namanya, yang mengeluarkan sendiri gitu ya. Kalau di sini saya ngintip-ngintip juga nih ya di beberapa ini gitu ya, bahwa katanya ini itu untuk menumbuhkan dan menambahkan ya, menambah ya, berarti apa sih menumbuh berarti ya menumbuhkan, berarti nambah tinggi gitu. Yang udah ada nambah, yang belum ada numbuh. Iya, Cinta tadi yang sudah tadi Bu Veta
sebutkan, Iya, cinta heeh. kepada Allah, cinta kepada sesama, ya, Iya, cinta kepada kepada lingkungan, ilmu lingkungan, pengetahuan, dan sama cinta kepada bangsa dan negeri. iya betul. Nah itu katanya itu untuk menumbuhkan dan Mhm. menambahkan kecintaan tersebut. Nah kalau Kemenak sendiri itu menyebutnya dengan 5 pilar. Oh 5 pilar. Oh itu pilar tuh 5 cinta. pilar. Oke. Nah, Heeh. 5 pilar cinta. Ih kayak keren banget itu 5 Mhm pilar mhm. cinta gitu ya. Iya. Ternyata ada pilarnya cinta gitu ya. Tapi keren sih. 5 pilar cinta gitu Mhm. ya. Nah di situ yang pertama adalah cinta kepada Tuhan Yang Maha Iya Esa. betul. Mhm. Ini sih keren banget gitu ya, oke No banget. doubt. Nah ini Jangan ya, diragukan lagi. Harus ini wajib. cinta kepada Fardu Allah ain ya. gitu ya, cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Heeh. Kedua, cinta kepada diri sendiri Eh dan sesama. sama. Heeh. Ini agak, apa ya, Agak gimana gimana sih ya Bu? gitu ya, ini Tapi kan apa ini ini ya? kan hubungan manusia dan manusia Nah itu kan Bu. ada tersendiri bahasannya gitu ketika hubungan Hmm. manusia dengan manusia gitu ya. Bahasan Eee tersendiri apa maksudnya? Di dalam Islam? di dalam Islam gitu. Ya. Apakah sebatasan apa sih, segimana sih gitu Oh kayaknya ada ya. hubungan Heeh. sendiri. Terus cinta kepada ilmu pengetahuan oke banget gitu ya, cinta Mhm. kepada sehingga anak-anak juga kalau belajar Mhm. tuh udah nggak usah langsung apa, udah Mhm. langsung gitu Mhm. sendiri Jadi belajar gitu kewajiban ya. untuk menuntut ilmunya sudah tuntas ya? Heeh, gitu udah tinggal jalan aja gitu ya. Oke oke. Jadi ke sekolah tuh dengan Dengan riang gembira, berharapnya gitu ya gitu dengan ya. inisiatif anak sendiri gitu Dengan Bang. inisiatif anak bangun dengan ya pokoknya dengan inilah gitu ya. Enak banget, oke Terus benar. ilmu cinta kepada lingkungan, ya udah Lingkungan jelas udah jadi jelas. bersih dan lain sebagainya. Terus cinta kepada bangsa dan Negara. negeri Heeh, gitu ya, iya. bangsa dan negeri gitu Heeh. ya. Nah ini yang disebut dengan tadi 5 pilar 5 pilar, heeh. cinta yang dicanangkan oleh Kemenak Mhm. terkait dengan tadi kurikulum berbasis Cinta, cinta gitu. Cuma yang jadi pertanyaan saya sih Bu Peta yang jadi yang harus kita kritisi tuh, ini yakin nggak sih gitu? Ini yakin akan menumbuhkan dan menambahkan kecintaan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Tapi taala? kan ini upaya Bu. Iya. Heeh. Ini kan yang kita kritisi nih, ini yakin nggak sih? Sementara di bawah-bawahnya banyak yang di bawahnya itu kan banyak, Oh gitu, oke. nah Jadi teman-teman di balik 5 pilar ini ternyata ada lagi poin-poin yang harus kita waspadai maksudnya Bu iya, Ai? Oke, ini yakin heeh. nggak gitu? Yakin nggak Oke, iya. kurikulum berbasis cinta ini tuh akan yang penting kan itu ya, poin Iya, pertama, iya, menumbuhkan cinta kepada Allah. kepada Ini Allah, iya. yakin nggak gitu apa, Cara kurikulum ini berbasis cinta efektif, ini bisa efektif, menumbuhkan dan menambahkan oke. kecintaan anak-anak kita pada Allah Iya, efektif apa enggak ya atau gitu ya. bahkan sebaliknya, kan Iya. gitu. Nah ini yang perlu kita kritisi sih sebenarnya Iya, gitu ya. Ini yakin apa enggak sih gitu ya mhm. ketika, apa namanya, kurikulum Mhm. berbasis cinta ini Mhm, diterapkan di diterapkan. sekolah-sekolah Oke. yang ada di naungan Kemenak Kemenag, katanya iya, gitu kan iya di ya. bawah Nah, naungan Kemenag ya. padahal kan kecintaan selain dari Allah dan Rasulnya itu tuh Apa? perlu, apa namanya, kajian yang lebih gitu ya, Hmm, tidak hanya sekedar hanya oke. kurikulum doang Mhm, sebatas itu gitu kan ya. Jadi mhm. kan di sini ada kerancuan kepada anak-anak gitu ya, ketika cinta kepada apa namanya, yang selain dari Allah dan Allah. Rasulnya. Oh, yang aku tangkap gini Bu Ai, jadi cinta kepada Allah itu kan di dalam 5 pilar itu, jadi Mhm. disejajarkan dengan cinta kepada yang lainnya, Nah ngerti kan nggak? itu. Iya nggak Bu? Jadi kalau misalnya cinta kepada Allah kan kalau 5 pilar berarti kan posisinya sejajar Sama ya, heeh, kan? porsinya sama gitu, urgensinya sama gitu kepada Allah, Mhm. kepada sesama, lingkungan, pengetahuan, apa tuh, bangsa dan Bangsa negara dan itu negara. porsinya sama gitu. Aku menurut Nah, menurut aku sih yang memang harus ya. dikhawatirkan itu ya Bu ya. Iya kan Karena sementara sementara itu kan Allah yang menurunkan cinta itu sendiri ya Bu ya. sementara kecintaan sama Allah dan Rasul itu udah harus, udah harga Udah, mati gitu. udah menjadi basic ya, udah jadi Udah justru pilar menjadi utama ya. nah ini ada yang Yang lain. lainnya gitu kan. Nah ini Heeh, yang perlu kita oh ya, oke kritisi oke, gitu heeh ya. heeh, Apakah itu akan menimbulkan kecintaan, mhm, menumbuhkan dan menambahkan mhm mhm. kecintaan anak-anak kepada Allah Iya dan iya, Rasulnya heeh. atau malah sebaliknya Iya iya gitu. iya, Mhm. Oh berarti sebenarnya program ini bagus, cuma memang harus dipertanyakannya efektif apa tidak gitu. Ah, Sementara kan yang menjadi pola ini apa tuh, tolak utama itu ya, hal utama itu cinta kepada Allah dan nah itu. Rasul. Iya.
kalau itu udah Mm-mm. clear, Kalau clear, kelar semua gitu kan. Iya nggak jadi sih? kalau misalnya cinta kepada Allah dan Rasulnya sudah clear, kelar semua ke bawah-bawahnya itu ya. Heeh. Udah kelar semua gitu Nah, kan ini ya. menurut pendapat Bu Ai yang sudah belajar nih ya tentang bagaimana syariat itu ya, Bu Iya Ai. betul. Nah, ini lanjut Bu nih dari jawaban Bu Ai nih. Boleh tahu nih sebenarnya nih, kalau misalnya aku pengen tahu nih sebenarnya Kemenag itu melahirkan kurikulum berbasis cinta ini apa ya? Ini maksudnya menurut aku teh apa namanya? Jadi sebenarnya melahirkan kegelisahan juga bagi kita walaupun Iya. programnya bagus ya gitu. Sebenarnya latar belakangnya apa ya ini? Apa sih gitu ya yang latar Ini belakangnya? maksudnya judulnya sudah bagus, programnya juga sudah bagus, namanya juga pilarnya juga udah bagus Iya, sampai 5 gitu ya. heeh, Tapi apa namanya? Melatar belakanginya apa gitu Apa maksudnya. sih Terus gitu selama ya? ini kan apa namanya program kurikulum yang ada sudah mencukupi ya menurut kita ya. Kadang baik-baik saja baik-baik gitu saja ya. dan kadang perlu ditambah dikurangi juga kan ya. Kita masing-masing di rumah ibu-ibu tahu yang anaknya ke sekolah di MI misalnya di madrasah atau di aliyah gitu kan ya, tetap nambahin di rumah gitu loh. Ini Tetap. nambahin apa lagi nih maksudnya, ngeri riuh tetap. apa enggak nih ya emak-emak gitu maksudnya. Ngeri apa enggak ya? Ngeri Udah riuh apa curiga emak, aja, udah harus Ya, curiga lah gitu ya. macam P5 kemarin kan mamanya yang liwah juga anak SD gitu kan. Yang riuh pasti udah mama deh gitu Pasti ya. riuh. Maaf ya ini. Ini kalau udah kurikulum baru, mama baru pasti buku baru gitu kan. Emang iya. Emang iya kan arahannya ke situ kan. Ya oke, latar belakangnya apa? That's it. Kita pengen tahu latar belakangnya Baik apa ya, dulu. ini latar belakang, ini juga saya ngintip-ngintip juga gitu ya, ke latar belakang Kemenag kenapa sih mencanangkan program ini, program kurikulum berbasis cinta gitu ya. Ternyata di sini Kemenag itu ingin berinisiatif. Oh, Masya Allah. Berinisiatif dalam pengembangan pendidikan agama dan keagamaan. Oh, latar belakangnya bagus, Boy. Inisiatif gitu ya, jangan Iya, gitu-gitu bener. doang. Iya, kan emang kan Gitu tujuannya kan. itulah fungsi Kemenag dong. Iya, betul. Jangan gitu-gitu aja pelajaran agama beragama sekarang rada inisiatif dong. Ya, rada inilah gitu ya. Rada-rada apa tuh programnya rada-rada berbau Gen Z gitu ya. Rada-rada modern gitu. Rada-rada modern gitu ya. Berinisiatif apa namanya dari dalam pengembangan pendidikan agama dan keagamaan yang bertujuan tadi menanamkan nilai kecintaan tadi. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada sesama, manusia, lingkungan, ilmu pengetahuan itu sejak dini. Nah, itu menurut Kemenag. Ada lagi nih menurut Direktur Jenderal Pendidikan. Kata beliau gitu ya bahwa pendidikan berkarakter itu adalah membutuhkan inovasi. Jadi ini salah satu inovasi nih. Inovasi kayak salah satu inovasi nih. Harus ada inovasi bagus nih. Sih, Boy. Inovasi yang mendalam. Wah, gitu ya. Inovasi supaya jadi anak tuh benar-benar mendalami tentang cinta. Itu kayak apa sih gitu ya mungkin ya. Iya, boleh. Jadi harus inovasi. Kata inovasi dengan apa namanya mendalam tadi. Ya. Dan karena dirasa gitu ya, kenapa ini harus di apa namanya menjadi inovasi tadi inisiatif karena dirasa sekarang itu anak-anak pelajar itu tidak toleransi. Oh gitu. Atau intoleran. Intoleransi. Cenah gitu ya. Anak-anak zaman sekarang kurang toleran gitu. Kurang toleran. Anak-anak sekarang teh kurang toleran, suka saling menyalahkan, terus apa namanya bahkan membenci satu sama lain yang membeda keyakinan. Oh gitu. Katanya. Nah, jadi ini yang melatar belakangi adanya kurikulum berbasis cinta. Jadi supaya mereka itu menjadi anak-anak yang toleran, toleransinya tinggi gitu toleransinya tinggi terhadap sesama pun terhadap yang berkeyakinan berbeda dengan mereka. Gitu ya. Oh, jadi ini yang melatar belakangi ya. Masya Allah, memang ini Kemenag ini memang apa namanya program bagus, terus memang kelihatannya iya berinovasi benar, bagus banget. Menurut mereka nih solusi nih. Solusi baik-baik. Ini menjadi solusi nih gitu ya. Apalagi langsung apa namanya meranah ke kurikulum. Masuk ke kurikulum. Jadi mau nggak mau harus dikerjakan oleh anak-anak ya. Benar. Mau nggak mau gitu. Nah itu tadi inisiatif, inovasi yang melatar belakanginya itu adalah katanya anak-anak yang kurang toleransi, yang kurang toleransi.
nggak pernah dengar tuh rakyat kita nggak toleransi perasaan gitu ya. Toleransi banget. Toleransi banget malah. Nah ini istilahnya kan menarik banget ya Bu Ai ya. Kurikulum berbasis cinta. Tapi cinta yang dimaksud apa ya? Cinta apa sih? Iya, gitu maksudnya ya. Apakah soal kasih sayang? Oh ya tadi soal toleransi udah jelas. Ya. Atau ada makna yang lebih dalam karena ada 5 pilar tadi Bu Ya, Ai. 5 pilar Harus di tadi. breakdown dulu nih seperti apa. Nah ini ya, tadi sudah jelas ya bukan tujuan ya, melatar belakangnya itu tadi adalah karena anak-anak kita dipandang tidak toleransi iya. gitu ya. Nah sementara di sini itu adalah menurut Kemenag juga ya, berfokus tadi ya menanamkan nilai-nilai cinta seperti cinta kepada Tuhan, sesama, ilmu pengetahuan, lingkungan dan bangsa. Tujuannya untuk apa? Untuk memperkuat moderasi beragama. Memperkuat moderasi beragama. Gitu loh. Ini untuk beragama, menumbuhkan toleransi, serta membentuk karakter generasi yang utuh, peduli dan bertanggung jawab. Ini menurut Kemenag gitu ya, diluncurkannya atau dicanangkannya apa tadi kurikulum berbasis cinta. Gitu. Kalau cinta kasih sayang mah ya, kalau kayaknya nggak ada ini gitu ya, maksudnya nggak ada asal kita bisa mengarahkan, dan memang itu kan fitrah gitu ya. Iya benar. Kalau misalnya udah selesai urusan cinta kepada Allah dan Rasul ya udah jelas, udah beres karena Allah kan dan Rasul menanamkan memperintahkan juga untuk mencintai sesama manusia juga gitu, sama lingkungan juga udah jelas. Itu udah jelas gitu. Basic yang pertama itu adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sementara di sini tujuannya itu untuk memperkuat moderasi gitu, beragama dan toleransi. Tapi kan nggak ada yang salah Bu Ai sama toleransi, kan kita juga mengajarkan toleransi Bu Ai. Iya betul, toleransi itu memang nggak ada yang salah ya. Maksudnya kita mengajarkan pada anak toleransi, tapi toleransi kayak apa dulu? Iya sih, ini nih yang agak meresahkan memang ini agenda moderasi beragama ini yang sudah memang dari sebelumnya juga KIH udah membahas sering banget mengangkat hal ini bahwa bahaya banget moderasi beragama. Iya, gitu, bahayanya moderasi beragama nih. Ini kan jelas-jelas tujuannya tuh udah jelas banget gitu ya. Tadi kata Bu Feta apakah cinta, kasih sayang dan sebagainya gitu. Ternyata di sini poin tujuannya adalah itu tadi, untuk memperkuat moderasi beragama. Ini malah di sini ada tujuan utama ya, memperkuat moderasi beragama. Membantu siswa menghargai perbedaan keyakinan tanpa rasa takut. Maksudnya? Jadi ya udah gitu, kalau menghargai perbedaan meskipun beda keyakinan tuh menghargai gitu ya. Oh, yang mungkin yang dikhawatirkan kalau misalnya ada pernikahan campur agama gitu, jadi salah satunya kali ya. Mungkin jadi anak-anak kita, jadi ibu-ibu tadi jangan kaget kok anak-anak kita, "Mah, aku mau silaturahmi ke temen aku yang Natalan." Misal, aku nanti pakai topi Sinterklas. Itu kan bagi mereka merasa nggak salah karena itu bukti dari kecintaan sesama. Meskipun beda keyakinan. Bisa jadi. Nah, eta toleransi teh maksudnya kan, wujudnya. Jadi mencampur adukan agama dong Bu Ai kalau begitu. Kan ke situ akhirnya. Ini kan anak-anak yang diajarin ya. Anak-anak itu kan masih proses pendidikan. Menelan apa aja yang mereka terima ya. Masih proses bimbingan. Ketika mereka dikasih gitu, oh jadi ini ya. Oh oke deh. Oke deh gitu ya. Jadi ketika ada teman yang, kok kamu nggak ngucapin Natalan sih gitu. Oh iya, selamat Natal ya. Pasti kan jadi kamu nggak toleransi. Kamu nggak toleransi loh gitu. Sementara kan beda lagi dalam Islam. Iya benar. Toleransi dalam Islam tuh beda ya. Kita punya aturannya sendiri ya Bu. Nah ini ya, terus tadi membentuk karakter utuh, mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga matang secara spiritual dan emosional. Bagus Oke lah, menumbuhkan toleransi, mengajarkan siswa yang untuk saling menghargai, menghormati dan berempati terhadap sesama manusia atau sesama, meningkatkan kepedulian lingkungan ya, memupuk cinta terhadap lingkungan dan tanggung jawab ekologis sejak dini. Oke lah, gitu. Bagus itu Bu ya. Lain-lainnya. Cuma yang harus kita kritisi adalah ternyata ada
ada kekurangan di kurikulum ini apa tuh menitik beratkan kepada moderasi beragama Moderasi. dan toleransi. Ya, Ya, gitu. moderasi dan Sementara toleransi. toleransi di dalam agama Islam itu sudah ada jelas Jelas aturannya. aturannya. Iya, bukan toleransi yang apa tuh orang umum perlihatkan ya, Ya. maksudnya bukan yang mereka maksudkan bahwa apa namanya mencampur adukan agama gitu, kebiasaan agama lain sama agama kita dicampur adukan, kita seolah-olah boleh apa namanya mengikuti segala macam perayaan agama lain. Bukan gitu kalau di agama kita, gitu ya Iya, Bu Aya. bisa jadi tadi kata Bu Veta, anak kita kan namanya remaja ya, Heeh. lagi apa namanya virus merah Oh, jambu virus kayak pink, gitu ya. iya virus pink. Mereka nggak ngelihat lagi tuh beda keyakinan. Beda Penting kan rasa keyakinan, cinta itu harus iya. tadi Iya. ya Oh iya sesama. Bu Ai, bisa jadi mengagungkan cinta. Jadinya Bisa mereka jadi lintas gitu. agama nggak penting lagi Nggak gitu. penting lagi. Iya, yang penting atas nama cinta, cinta Nah, itu suci gitu. Padahal mah yang yang menurunkan cinta kepada kita ya Allah ya dan Allah. Rasul dan mengajarkan seperti apa Ini kan gitu. berat banget bagi kita sebagai seorang emak gitu ya nanti Iya untuk benar. menumbuhkan kembali apa namanya cinta yang tadi pondasi pertama ya kepada Allah dan Rasulnya gitu. Ketika ini tuh kurikulum berbasis cinta itu kayak gini tujuannya. Iya, heeh. Ya Iya, kan? Itu tuh akan jadi blur semua gitu ya nggak sih? Iya benar, iya, Toleransi itu kayak apa sih gitu? Apakah Iya. benar toleransi kasih sayang sesama Manusia itu seperti manusia gitu itu wujudnya. meskipun beda keyakinan itu kita boleh berkunjung Mhm. ketika teman kita sedang Natalan Iya, sedang atau kita misalnya boleh dengan memakai atribut mereka mereka ya, merayakan gitu? merayakan, iya boleh. Apakah kayak begitu? Kan gitu. Iya, bisa. Iya benar Boy. Nah lanjut nih ya Boy. Nah kalau misalnya dalam kacamata Islam nih ya, kan kita selalu membahas ini kacamata Islam dari Ya, tadi juga betul. kita bahas kacamata Islamnya seperti apa. Apakah kurikulum ini sudah sejalan? Saya ngelihat sih memang tujuannya bagus ya. Udah sejalan, ada cinta kepada Allah dan Rasul misalnya. Apa justru ada yang kurang pas nih gitu. Seperti tadi kurang pasnya di apa namanya moderasi beragama, Ya. toleransi. Nah, gitu. Nah, kurangnya gitu pembentukan. Nah, kurang pasnya di situ apa yang harus kita iniin? Ya. Apa namanya berdampaknya gitu loh. Dampaknya kalau misalnya kayak gitu tetap dilanjut nih Bu Ai, ternyata apa namanya kita semua menerima aja gitu misalnya kurikulum ini tanpa harus ada kekhawatiran di dalamnya tentang moderasi atau tentang toleransi ini gitu maksudnya ya. Nih dampaknya kayak gimana nih Ya. Bu Ai ya? Ini kan kalau sudah jadi kurikulum kita mau nggak mau menerima, iya nggak sih? Iya Mau nggak mau benar. kita mau Apalagi jadi di rakyat sekolah. tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Iya. Iya. Yang ada orang tua capek nyuci di rumah. Nyuci emang Ngebenerin lagi di rumah ya. PR pisan gitu ya. PR ya. Sekarang aja kita banyak PR gitu ya betul, yang apa namanya yang sekolah di ITS sekalipun gitu kalau lingkungan iya. memang tidak mendukung ya gitu tadi Betul, gitu iya. ya. Nah itu ya tadi apa Dampaknya, namanya iya. dampaknya itu pertama itu kan tadi sudah jelas ada di situ memperkuat moderasi. Iya. Terus apa sih yang disebut moderasi gitu? Nah, Ini saya iya, juga moderasi ngintip apa, juga Bu? moderasi itu adalah cara pandang, sikap dan perilaku beragama yang dijalankan di jalan tengah. Udah di tengah-tengah aja, Yang biasa di aja zona katanya. aman, nyaman, B aja gitu ya. Tapi kan kita juga B aja kok Bu. Yang tidak terlalu ekstrim. Tidak Bagi terlalu orang-orang ekstrim awam dan ya. tidak berlebihan. Kita jangan berlebihan gitu. Sementara di Islam itu nggak ada tuh abu-abu, iya nggak sih? Iya, benar-benar salah-salah. Putih-putih, hitam-hitam, benar-benar salah-salah. Iya. Surga, neraka itu udah jelas. Iya, Surga ini begini halal kenikmatannya, haram. neraka ini begini. Iya, halal Halal haram haram, jalan. halal itu begini, halal itu haram itu begini. Iya, gitu udah ya. jelas ya. Nggak ada tuh pinggiran Jalan surga. tengah. Nggak Ya, ada jalan nggak ada tengah. pinggiran surga, nggak ada jalan tengah, nggak ada yang tadi abu-abu. Sudah jelas bagaimana Di antara Allah surga neraka nggak ada. daripada maksudnya jadi sudah jelas gitu ya, dan ini juga diperkuat oleh dalil Al-Quran gitu ya, bahwa hak dan hak yang dibati itu udah jelas gitu. Kita tuh nggak bisa di tengah-tengah, oh boleh ya kalau begitu, oh iya deh, oh kayak begitu, oh iya deh nak nggak apa-apa gitu ya. Emaknya juga jadi ke ini gitu ya, jadi karena ini udah kurikulum mau nggak mau tuh kita jadi ngikutin gitu. Oh ya udah deh gitu akhirnya gitu. Jadi kita tuh nggak ekstremis di sini apa sih? Maksudnya nggak ekstrim itu bisa menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah gitu terkait dalam dengan syariat. Gitu. Betul. Padahal yang hak dengan yang batin itu sudah jelas-jelas berbeda. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 257 yang artinya Allah pelindung orang-orang yang beriman
Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran, kemudian cahaya iman, dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan. Yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan, kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi jelas di situ yang hak itu adalah Allah yang akan melindungi. Yang batil itu adalah tadi siapa? Setan. Dia jelas gitu, nggak ada apa namanya tadi di tengah-tengah gitu ya. Udah jangan terlalu ekstrim lah. Udah pakai kerudung yang penting menutup aurat. Misalkan gitu ya anak-anak. Udah yang penting menutup aurat, nggak usah nggak apa-apa pakaiannya atas bawah atau nggak apa-apa. Ketat biasanya. Apa namanya pakai celana dan lain sebagainya. Kan awalnya dari nggak apa-apa dulu. Pakai rok sepan nyepret gitu. Nggak apa-apa. Atau kayak sekarang gini ya anak-anak. Ini juga PR saya ya karena memang lagi model sekarang ya kerudung yang pasmina panjang cuma diginiin gitu ya. Kalau itu kayaknya zaman dulu mama baheula ya nggak sih? Ingat nggak? Mama baheula kan nggak pernah pakai gini. Tiongkos gitu, boy. Panjang. Aku mama juga zaman dulu kok. Jadi cuma diginiin doang. Coba deh perhatiin gitu ya. Oh iya zaman dulu mah kan kalau pakai kerudung teh kayak sarung panjang teh gedengannya ditiungkeun gitu. Dan mereka merasa itu tuh udah menutup aurat. Iya. Padahal yang hak itu benar-benar kayak begini nih gitu loh, menutup aurat secara seperti yang Allah perintahkan itu, yang Allah perintah itu kayak gini loh nak. Sementara di sini yang penting ya udah deh menutup aurat aja, yang penting gak kelihatan pahanya, yang penting gak kelihatan dan sebagainya. Itu yang biasa aja, Cena. Itu yang biasa aja, jangan terlalu ekstrim. Kalau terlalu ekstrim mah masa olahraga pakai legging. Pakai apa namanya, pakai jilbab gitu. Padahal kan yang ekstrim maksudnya ya kan kita mau berolahraga juga berjilbab kita mah. Itu kan yang disebut ekstrim itu seperti itu. Kita itu taat kepada syariat. Gitu ya, bukan ekstrim kayak ekstremis zaman baheula Belanda ya, ekstremis gitu ya. Itu surat Al-Baqarah ya. Nah, ini ada di surat An-Nisa. Kami mengutus para rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasulnya. Nih diturunin nih Rasulullah. Supaya kamu teh tahu apa yang diperintahkan oleh Allah. Saya turunin nih Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cukup juga apa tuh namanya Allah dan Rasulnya bagi kita. Iya cukup gitu ya. Makanya kata Ustadz, ini saya mengutip perkataan Ustadz Umar Mita yang mengatakan bahwa kalau Rasulullah hanya mengatur urusan ibadah saja, mungkin 1 semester udah Allah cabut nyawanya gitu. Tapi ini 63 tahun. Berarti 63? Iya 63 tahun kan Rasulullah meninggalnya. Ya meninggalnya 63 tahun. Itu kan berarti kurun waktu berapa puluh tahun gitu kan, ya. Iya. Berarti kan tugasnya itu luar biasa menyampaikan Islam di tengah-tengah umat. Nggak hanya masalah ibadah 1 semester saja. gimana tadi? Ulangi. Ya kalau hanya 1 semester, kalau masalah ibadah itu udah kelar. Ya berarti cuma kalau cuma urusan ibadah mah 6 bulan juga udah beres disampaikan gitu maksudnya. Ya, kalau masalah ibadah, sholat gitu. Tapi aku 1 semester mikir dulu. Ini mengutip ini Ustaz Umar ya. Ternyata urusan ibadah itu ternyata sedikit dari seluruh syariat yang Allah turunkan ya Bu Aya. Jadi hampir kalau misalnya 23 tahun Rasul, kalau 1 semesternya aja cuma sepersekiannya doang gitu ya, cuma sebentar. Jadi sisanya adalah urusan yang lain, bukan ibadah. Yang lain. Iya. Urusan negara, urusan pendidikan kayak gini sekarang urusan ya. Ekonomi, politik, pemerintah segala macam tuh diurus oleh Islam gitu ya. Karena Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang menyeluruh. Sudah komplit aja sudah komplit. Nah, maka ketika diutus Rasulullah SAW itu udah jelas harusnya. Sudah jelas. Sudah jelas. Iya betul. Balik lagi, Allah dan Rasulnya cukup bagi kita. Iya. Apa namanya yang diperintahkan Allah itu udah jelas. Dengan apa? Dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cukup dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya itu udah kelar semua gitu. Iya betul. Udah beres semua. Ya kalau tadi kan kemana-mana gitu ya. Nah ini ditambah lagi ini ada surat Al-Kafirun. Mungkin ibu hebat di rumah juga udah hafal ya karena sering mungkin dibaca di bacaan sholat.
Tapi kadang kalau liur mah baik deh Bu Baik Ai, ieu kalau kafirun teh Surat mendingan anas Al-Kafirun, kulhu. Jangan ya Bu Ibu ya, tambah yang lain. Nah ini surat Al-Kafirun ya, mudah-mudahan ibu-ibu di rumah nggak bolak-balik ya. Bolak-balik geus liur. Bolak-balik. Ini kok nggak tamat-tamat sih gitu ya, diulang-ulang surat Al-Kafirun gitu ya. Ini sini udah jelas sekali ya, Allah berkata atau Allah berfirman, katakanlah hei orang-orang kafir. Jadi yang di itunya orang-orang kafir, orang-orang kafir. Yang di hai. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Udah jelas aku tuh nggak bakalan gitu ya menyembah apa yang kalian sembah. Kalian juga bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Iya. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Kalian pun tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Aku sembah. Untuk kalian agama kalian, untuk aku agama aku. Jadi sudah bentuk jelas. Toleransi di agama kita sudah jelas. Sudah jelas. Iya. Mana jadi kalau misalnya batasannya. mencampur adukan lagi seperti tadi, misalnya dalam perayaan beragama misalnya gitu, udah jelas itu tidak boleh, bukan toleransi dalam agama kita gitu Iya, ya Bu karena ya. tadi arahnya ke moderasi tadi, Iya, moderasi arahnya. toleransi. Jadi kayak moderasi teh tengah-tengah tapi nyampur adukan gitu nya. Katanya tengah-tengah kan Tapi bingung. tengah-tengah tapi dicampur adukan dengan toleransi. Jadi maunya yang mana gitu. Iya, gak jebo, gak jelas Bo. Sementara kan di Islam itu ya tadi ekstrim itu apa? Ekstrim itu ya tadi udah jelas. Ada aturannya. Syariat Islam yang harus kita tegakkan, tegakkan gitu. Nggak bisa di tengah-tengah aja. Nggak bisa tengah-tengah. Nggak bisa abu-abunya. Nggak bisa abu-abu. Hitam atau putih? Iya, betul. Nggak bisa misalkan ya udah sih mah jangan marun atau hitam. Jadi warna entah ini ya. Nggak misalkan kan mungkin anak-anak kali ya nggak usah ini banget nih mah fanatik banget. Ngotong fanatik pisan deh, naon sih sekarang biasa we gitu. Kan sekarang mah zamannya begini. Bagi kita enggak, kalau memang itu hukum syariat ya harus begitu kan gitu. Memang sulit banget ya Bu Aya melaksanakan menjalankan hukum syariat. Nah, di negara kita saat ini di gitu. Tengah-tengah yang gitu ya. Yang malah penguasanya memprogramkan moderasi dan toleransi yang tidak sesuai dengan ajaran kita gitu. Harusnya kita kan dikasih dikasih pupuk biar betul tadi. Biar pupuk biar kita menerapkan syariat tuh nyaman gitu. Malah didukung dengan program yang sesuai gitu. Ya agama kita seperti ini, agama lain seperti apa harusnya. Betul. Itu kan tugas Kemenag ya, kita berharap seperti itu ya Bu Aya. Kemenag ya. Kemenag tuh ngurusin umat Islam, umat beragama. Iya kan? Kan mayoritas maksudnya kita beragama Islam. Iya, paling enggak kan mereka mengatur agamanya sesuai agama Islam seperti apa, agama lain seperti apa, iya kan ya. Kok ini malah diaduk-adukan gitu ya, kos nasi campur gitu. Nasi campur kan enak gitu ya, kayak Padang gitu ya. Nasi Padang enak. Padang dicampur tuh enak gitu ya. Iya, ini kok malah mencampur adukan dengan moderasi gitu. Kan itu akan menggeserkan anak-anak tuh menjadi ya tadi kan matik amat deh mah gitu ya. Jadi memisahkan agama dengan kehidupan sekuler. Jadi generasi kita akan seperti apa nanti? Akankah lebih kuat itu generasi Islamnya akan kuat atau enggak gitu kan udah jelas ya. Udah jelas. Nah ini nih reflektif bagi kita nih Bu. Kalau seandainya nih sistem pendidikan di negeri ini mau disesuaikan dengan pandangan Islam ya secara utuh ya Bu Aya. Menurut Bu Aya seperti apa bentuknya kurikulum yang ideal itu? Ya. Apakah bisa menumbuhkan cinta ataukah cinta yang benar seperti tadi atau 5 pilar itu akan tumbuh dengan sendirinya? Apa dengan mendidiknya dengan benar? Nah, seperti apa gitu. Kalau misalnya Islam ini maksudnya disesuaikan maksudnya kurikulumnya disesuaikan dengan Islam secara gitu utuh ya. Ya. Pendidikan Islam ini yaitu memiliki karakteristik yang luar biasa. Karakteristiknya apa? Yaitu saksiyah Islamiyah. Oh, saksiyah Islamiyah. Jadi apa pendidikan di mana saksiyah Islam itu ada kepribadian Islam. Anak itu dididik untuk memiliki kepribadian Islam. Saksiyah Islamiyah. Di mana pondasinya atau basicnya itu adalah akidah Islam. Prinsip-prinsip Islam tuh dipakai tuh di situ. Jadi sehingga kepribadian kepribadian Islam itu yang berlandaskan akidah Islam itu menguatkan anak di akidahnya. Akidah jadi Islam. Basicnya, pondasinya adalah akidah Islam dulu ya Bu Akidah Aya. Islam itu dengan membentuk apa tadi? Kepribadian Islam. Kepribadian Islam ini terdiri dari 2
apa namanya, karakter yang harus dijalankan bersamaan Iya, gitu ya. Yang pertama adalah pola pikir Islam, Mm-mm. yang kedua adalah pola sikap Pola Islam. sikap. Kalau di bahasa Arabnya kita main itu belajar bahasa Arab Iya, ya Ibu mangga ya. Bu Ai. Pola pikir Islam apa Bu Pola Ai? pikir Islam Istilah tadi adalah Islamnya. akliyah Islamiyah. Akliyah Jadi Ibu Islamiyah. hebat di rumah kalau ada akliyah Islamiyah, Akliyah, oh iya itu itu kan salah gitu satu ya. karakter dalam Satu ini saksiyah Islam. pola pikir Islam Iya dan benar. nafsiyah Nafsiyah Islamiyah, yaitu pola Pola sikap. sikap. Nah, pola Nafsiyah. pikir dan pola sikap ini adalah Yang membentuk. yang dibentuk di dalam kepribadian Islam anak-anak tadi, saksiyah Islamiyah. Itu Sehingga ada dalam pendidikan Islam. Islam. Sehingga anak-anak ketika pemahaman Islam misalkan menutup aurat sempurna itu begitu, maka pola sikapnya itu akan sesuai dengan perintah yang sudah langsung Allah taat. berikan. Kalau itu tidak didasarkan dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, bisa enggak? Kan berarti di situ ditanamkan dulu kecintaan kepada Allah dan Rasulnya lewat tadi ya, pola pikir dan pola sikap. Pola pikirnya pola pikir Islam. Di situ anak-anak ditumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Sehingga ketika pola sikapnya tuh, oh iya Allah memerintahkan aku gitu. Ini perintah Allah bukan perintah mamah gitu ya, perintah mamah gitu ya. Bukan kata mamah, bukan. Ini perintah Allah. Ya berarti aku harus melakukan ini. Nah, ini ya di dalam pendidikan Islam. Nah, di sini juga pendidikan Islam itu tidak hanya mentransfer ilmu, tapi menjadi alat tadi. Alat apa? Alat untuk membentuk kepribadian Islam anak-anak atau para pelajar siswa. Oh gitu. Jadi bukan hanya transfer ilmu mah ya udah selesai beres gitu ya. Tapi kalau di dalam Islam, pendidikan Islam yaitu menjadi alat untuk apa? Membentuk anak-anak menjadi saksiyah Islamiyah, berkepribadian Islam. Dengan tadi pola pikirnya, pola pikir Islam, pola sikapnya juga pola sikap Islam. Ya, jadi ketika ada pemikiran Islam, maka yang sikapnya pun adalah sikap Islam yang keluar gitu ya. Ketika tadi anak-anak menyikapi ketika ada temannya yang beda agama gitu ya. Kamu kok nggak toleransi sih? Nggak mengucapin salam. Maka anak-anak ketika pola pikir Islam dan ketika pola sikap Islam akan berkata, aku toleransinya nggak begitu. Tidak begitu. Tidak dengan menyebutkan atau tidak dengan mengucapkan selamat kepada yang berbeda keyakinan. Ada batasan tertentu di situ. Ketika anak-anak memiliki kepribadian Islam, yaitu tadi saksiyah Islamiyah. Nah, itu ya. Jadi tujuannya adalah sistem pendidikan Islam ini dibangun untuk membentuk atau membentuk generasi yang berkepribadian Islam, yang menguasai ilmu-ilmu kehidupan seperti matematika, sains, teknologi dan sebagainya. Karena itu udah kelar semua di situ. Iya, udah kelar, basicnya sudah, jadinya tinggal ilmu pengetahuan aja yang ada, sains segala macam. Itu sih sebenarnya kalau pendidikan di dalam Islam. Kalau diterapkan secara utuh ya Bu Ai ya. Diterapkan secara utuh. Pertama saksiyah Islamiyah yang harus diterapkan dulu. Jadi kemudian baru ilmu-ilmu lainnya yang jadi mengikuti ya sesuai dengan passionnya anak-anak ya. Nah, itu. Gitu. Maka insya Allah akan lahir generasi-generasi yang cemerlang gitu ya. Tadi generasi yang berkarakter kuat, kepribadian Islam, tangguh juga, terus pinter lagi. Siapa yang nggak mau punya anak kayak begitu Bu? Ya kayak Muhammad Al-Fatih gitu ya. Muhammad Al-Fatih kan itu luar biasa gitu ya. Kayak begitu. Apakah itu dengan dengan cinta dengan tadi hanya cuma cinta pilar 5. Enggak gitu, tapi itu yang pertama itu yang mengutamakan adalah akidahnya yang dikuatkan. Akidah Islam. Yang membuat seseorang itu menjadikan sosok yang luar biasa. Karena mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah Bu Ai, ya udah lengkap banget ini, kita mencari, bukan nyari-nyari kesalahan ya, maksudnya kan kita mengkritisi. Mengkritisi itu apa, ada yang salah nggak, atau nggak ada yang harus diperbaiki nggak, atau nggak dikoreksi nggak, sesuai nggak dengan kami ini, kita semua ya umat Islam gitu ya Bu Ai ya. Ternyata KBC ini, kurikulum berbasis cinta ini sebenarnya sudah bagus ya Bu Ai ya. Cuma mungkin penerapannya karena ada latar belakang yang pengen ternyata kurikulum ini tujuan akhirnya adalah moderasi beragama dan toleransi. Nah, itu yang harus kita koreksi di bagian situnya ya Bu Ai ya. Harus
tolong misalnya kalau misalnya para penguasa nih ngelihat kita nih, Iya, apakah udah aja gitu? cintanya akidah Cinta Islamiyah akidah gitu Islamiyah ya. aja gitu, karena itu yang dibutuhkan. Iya, Balik lagi kalau betul. misalnya bikin kurikulum misalnya yang buat agama kita, agama Islam ya, kita lihat aja syariatnya seperti apa ya Bu. Nah, Iya, itu. seperti tadi ternyata saksiyah Islamiyah yang pertama, kemudian baru ilmu pengetahuan yang selanjutnya. Ya. Gitu. Dan itu akan kebawa dengan sendirinya Bu ya. Nuturkan. Nuturkan istilahnya ya, kalau misalnya Allah dan Rasulnya sudah cukup cukup dicintai. Kalau udah cinta apa aja akan dilakukan ya nggak Bu Ai? Itu. Iya, termasuk cinta kepada sesama, lingkungan, ilmu pengetahuan gitu ya, sama bangsa gitu ya. Iya. Nah, ngikutin. Udah ribet ya? Udah beres semua. Agak ribet ya Bu ya? Nggak ada 5 pilar. Udah ada lagunya nggak? Atau tepuk 5 pilar? Aduh, kemarin kan tepuk Sakinah ya, sekarang tepuk 5 pilar. Iya, ini apa tuh, biar Kemenag biar booming. Ini Kemenag lagi rajin banget, Masya Allah. Rajin banget. Iya benar. Benar. Maksudnya ini rajin bener gitu. Masya Allah, ini karena pengen apa tuh namanya, perhatian sama iya. Tadi sama kan umat inovasi Islam. tadi ya. Inovasi ya benar. Inisiatif. Iya, mereka perhatian banget sama umat Islam di negara kita ya gitu. Makanya selalu berinovasi. Semoga kedepannya, semoga kedepannya nanti para penguasa ini bikin program-program yang memang sesuai dengan syariat Islam, karena itu yang kita butuhkan. Betul, ya Bu ya. Iya betul. Nggak usah macam-macam, ya nggak? Iya benar. Balik lagi Jadi aja. nggak banyak PR kita gitu kan gitu, ya. Masya Allah. Nggak usah banyak koreksi lagi, kita di rumah tinggal nerima laporan dari anak-anak, nggak usah ngebenerkan deh gitu istilahnya. Kalau nggak bener kan ya cuma ditodong udah ini lagi. Malah gitu. anak-anak nanti yang nasihatin kita ya. Betul. Masya Allah, siapa yang nggak mau Bu Ai? Udah enak banget ya begitu ya. Iya benar. Oh mangga Bu Ai, ini sebelum terakhir nih, closing statement seperti apa Bu Ai? Ya jadi apa namanya, cukuplah gitu ya. Cinta itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Ketika cinta Allah dan Rasulnya itu sudah beres, maka insya Allah akan membereskan semuanya. Iya, gitu alhamdulillah. Iya, begitu ya ibu-ibu ya. Jadi nggak usah banyak-banyak pilar-pilar gitu ya. Cukup satu pilar sebagai pondasi gitu. Cukup Allah dan Rasulnya bagi kita untuk kita cintai. Gitu ya Bu ya. Betul. Iya. Nah, sudah selesai ibu-ibu. Nah, kenapa ini kita kritisi? Nah, semoga nggak berkepanjangan gitu ya. Maksudnya jangan ngalor kidul ke sono ke sini, kita balik lagi aja ke kacamata Islam seperti apa. Betul, kacamata gitu. Islam. Iya. Sekian ibu-ibu pembahasan tentang apa tadi, kurikulum berbasis cinta. Iya, semoga nanti ini sampai ke penguasa ya, dikoreksi lagi seperti apa. Programnya sudah bagus ya Bu Ai ya. Nanti kita nantikan komunitas Ibu Hebat membahas hal-hal yang lain lagi dalam kacamata Islam. Ya. Jazakillah khair Bu Aiti ini Setianingsih sebagai pengurus dari divisi healing ya Bu Ai. Oh ya, tadi juga saya belum memperkenalkan diri. Saya Fatania sebagai host kali ini undur diri. Apa kabar Ibu Hebat hari ini? Ibu Hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.